Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita belajar pembelajaran IPA atau pembelajaran sains bersama Miss Dian. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama. Siapa yang bertugas hari ini memimpin doa? Ada yang mau membantu Miss Dian? Farel, coba Farel bantu Miss Dian. Silakan pimpin doa sebelum belajar, nak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin, ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Baik. Nah, Ananda sekalian, seperti biasa, link absensi yang ada di Google Classroom silahkan diisi. Ya, link absensinya yang ada di Google Classroom silahkan diklik, lalu kita isi. Silahkan mengabsen, nak ya. Oke, sudah? Nah, hari ini kita melanjutkan materi kita tentang sistem pencernaan. Nah, tapi di sini materinya adalah sudah tentang pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, seperti yang terlihat pada layar. Bisa dilihat tujuan pembelajarannya? Bisa ya? Oke, semuanya tetap aktifkan kameranya, nak ya. Miss Dian tetap pantau ya. Tetap aktif semua kameranya. Oke, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, apa manfaat mempelajari ini? Nah, manfaatnya adalah kita menjadi tahu betapa pentingnya menerapkan adab-adab makan ala Rasulullah. Nah, apa itu adab-adab makan ala Rasulullah? Di antaranya yang pertama, mengunyah secara perlahan sebanyak 33 kali atau hingga makanan itu lembut. Cek. Kedengaran kan suaranya Miss Dian ya? Oke. Yang kedua, perlunya ketika makan kita memperhitungkan bahwa makanan yang dimakan itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Dan yang terakhir, kita perlu memakan makanan yang halal dan baik atau yang sehat. Jadi bukan hanya asal sekedar makan kenyang, tapi harus diperhatikan halal tidak, sehat tidak untuk kita, ya. Nah, jadi dengan mempelajari ini diharapkan nih kita menjadi paham kenapa sih dalam Islam itu perlu adanya adab-adab makan, ya karena memang penting buat kesehatan pencernaan tubuh kita. Nah, kita masih ingat nggak pelajaran minggu lalu organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan, masih ingat? Masih ingat nak organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan? Mulai mana tadi itu? Nah, masih ingat nggak minggu lalu pelajaran kita tentang organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan? Yang pertama kan terbagi 2 tuh. Yang Mulut. pertama apa saja? Mulut. Mulut. Oke, bagus. Terus? Kerongkongan. Kerongkongan. Oke, semuanya ya, semuanya berbicara nak ya. Mulut, kerongkongan. Terus apa lagi?
Ambung. Ambung. Oke, good job. Ambung terus Usus halus. usus halus. halus. Very good. Lalu Besar. usus besar Besar. yang bersambung ke apa? Ah? Anus. 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 Nah, dari mulut sampai anus ini disebut dengan Saluran pencernaan. oke, saluran pencernaan. Very good. Setelah saluran pencernaan ada Kelenjar pencernaan. kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ada apa saja? Hati, Ambung. Hati, terus pankreas, terus Empedu. empedu. Ada yang di atas sini namanya kelenjar ludah. kelenjar ludah. Oke, very good. Terima kasih Ananda sekalian ya. Kita exit saja. Oke, itu tadi persepsi kita ya tentang pelajaran minggu lalu mengenai organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Nah, selanjutnya nih kita belajar tentang pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Sudah dibuka bukunya? Silahkan dibuka bukunya, materi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran, kita nonton dulu video ini ya. Kita nonton video ini ya. Oke. Kelihatan di layarnya? Semuanya kelihatan di layarnya? Kelihatan? Ya, Miss. Oke. Silahkan dinonton. Sebentar Miss Dian tanya-tanya ya. Ya, nanti kalau ternyata kita pakai nanti adalah ini ada Benedict, ada Duduan. Benedict nanti itu akan ngetes, nanti itu ada glukosanya apa enggak. Sekarang nanti ngetes, ada gulanya apa enggak. Perhatikan ya, ini roti yang dipakai, ada yang dikunyah, ada yang tidak dikunyah. Atau ada yang dikunyah, ada yang digerus ya. Nah, ini rotinya dikunyah dulu ini. Dikunyah baru diturunkan, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, ini ditambahkan dengan larutan larutan Benedict ya. Jadi ini tambahkan larutan Benedict. Miss, izinkan dulu ke toilet, Miss. Ya.
Nah, baru dipanaskan ya, seperti ini dipanaskannya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang ini roti yang tidak dikunyah. Kalau tadi kan dikunyah dulu rotinya, baru diuji Benedik. Sekarang ini rotinya tidak dikunyah, tapi digerus. Jadi gerus dengan halus dan lumpat. Rumah jadi banyu semua. Dia suka berbocah cilik itu. Nah, baru dimasukkan ke tabung reaksi. Lalu ditambahkan Benedik. Baru dipanaskan lagi ya. Nah, sekarang dengan lugol. Roti dikunyah dengan lugol. Ya udah. Susah ada banyak kamu. Gak apa-apa. Nah, di sini. Iya nggak bayar. Nah, ini roti digerus. Roti tidak dikunyah dengan lugol. Tambahkan lugol ya. Lugol ini yang warna merah ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik perbandingannya. Nanti kita analisis ya. Perhatikan baik-baik perbandingannya. Oke, lihat perbandingannya. Ini perbandingan dengan Benedik ya. Setelah dipanaskan, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang tidak dikunyah, cuma digerus saja. Ini yang dikunyah di dalam mulut. Nah, ini sama-sama tambahkan Benedik. Setelah dipanaskan, ini hasilnya. Perhatikan perbandingannya ya. Nah, ini dengan lugol. Yang ini yang tidak dikunyah, yang ini yang sudah dikunyah. Nah, perhatikan perbandingannya seperti apa. Ya, sedikit kesimpulan teorinya adalah enzim pada saliva memotong gula disebabkan oleh lugol sama Benedik ini. Nah, itu tadi video tentang uji saliva ya, dengan menggunakan uji glukosa dan amilum dengan menggunakan larutan Benedik dan lugol. Jadi perbandingannya ada yang dikunyah, ada yang digerus. Nah, terlihat toh perbedaannya antara kalau diuji dengan Benedik. Nah, kita mau pelajari selanjutnya ini tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Oke, sekarang sudah terlihat di layarnya? PPT-nya Miss Dian? Sudah, Nak? Hai. Kedengaran nggak suaranya? Oke, sudah. Kedengaran suaranya Miss Dian ya? Ya. Ya, oke. Nah, sekarang di LKPD, di Google Classroom ada LKPD, ya. Di Google Classroom lihat di pencernaan mekanis dan kimiawi, itu ada LKPD, di download.
Nanti isi hasil pengamatannya yang tadi, hasil pengamatan video diisi itu tadi, ya. Dan itu akan dikumpulkan kembali. Hari Jumat dikumpul kembali LKPD-nya. Oke, sekarang. Nah, ini nih. Oh. Oke. Nah, berdasarkan video praktikum tadi dan tujuan pembelajarannya, Nak, ada yang bisa mengemukakan kira-kira apa sih rumusan masalah yang hendak yang menjadi masalah dalam pembelajaran kali ini? Apa sih masalah yang bisa diidentifikasi dalam pembelajaran kali ini? Ada yang bisa membantu Miss Dian? Siapa? Silahkan dia angkat reaction di jempolnya. Jempol di reactionnya. Siapa yang bisa membantu Miss mengemukakan rumusan masalah pada pembelajaran ini? Siapa? Ayo, Sania. Bisa bantu Miss Dian, Sania? Iya, Miss. Oke, silahkan Sania. Apa nak pertanyaannya? Apa nak? Bagaimana proses pencernaan mekanis dan kimiawi dalam tubuh manusia? Oke, bagaimana proses pencernaan mekanis dan kimiawi dalam tubuh manusia. Next, yang kedua, siapa lagi yang mau membantu Miss Dian? Membuat rumusan masalah. Coba. Ayo, Miss. Siapa itu? Adil. Adil sudah minggu lalu. Apa? Ganti dulu Adil. Tunggu dulu. Adil sudah minggu lalu ya. Ganti dulu yang belum. Coba Asraf. Asraf, bisa nggak Asraf? Buat rumusan masalah. Ayo, apa rumusan masalahnya, Nak? Asraf? Apa rumusan masalahnya, Asraf? Asraf? Asraf ngapain? Ayo Asraf Kuminas. Tidak bisa menjawab. Ari bisa bantu Miss Dian? Nggak bisa, Ari, Miss. Rusak mic-nya. Rusak mic-nya ya? Agli bisa bantu Miss Dian? Agli. Oke, kalau tidak ada Adil saja dulu. Adil, silahkan Adil. Pertanyaan kedua. Perbedaannya pencernaan kimiawi sama mekanik, Miss. Oke, bagaimana perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi? Oke, ada lagi satu lagi perempuan. Siapa nih mau? Sahnas, ayo Sahnas. Rumusan masalah ketiga, Sahnas. Sahnas. Dengar Miss Dian, Sahnas? Oke, silahkan. Apa nak rumusan masalah ketiga? Sahnas. Rumusan masalah yang ketiga apa yo? Ayo. Kalau enzim, Miss. Enzim, kenapa enzim? Enzim yang dihasilkan lambung. Enzim yang dihasilkan lambung. Kok terlalu jauh ke enzim? Judulnya adalah pencernaan mekanis dan kimiawi, nak.
Ada yang lain? Ada yang bisa bantu Nayara mungkin? Nayara? Iya, Miss. Oke, coba Nayara. Bisa nggak bantu Miss Dian? Pertanyaan ketiga. Jelaskan contoh pencernaan mekanis dan kimiawi. Oke, jelaskan contoh pencernaan mekanis dan kimiawi. Ini berdasarkan video tadi atau gimana ini? Berdasarkan video yang kita nonton? Yang tadi. Oke, berdasarkan video tadi ya. Video praktikum tadi ya. Oke, baik. Terima kasih Ananda, Sania, Adil, dan Nayara sudah membantu Miss Dian dalam mengidentifikasi masalah hari ini. Nah, sekarang kita akan menonton materi selanjutnya, yaitu bagaimana proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, sambil kalian menonton, sambil kalian cari nih jawaban dari ketiga rumusan masalah ini ya. Jadi rumusan masalah ini kita cari jawabannya bisa melalui materi modul yang Miss Dian upload di Google Classroom, bisa juga lewat video-video yang Miss Dian upload di Google Classroom, bisa juga kalian cari di internet melalui situs Zenius, Rumah Belajar, Kelas Pintar, Ruang Guru, atau Kuiper School. Yang punya langganan Ruang Guru boleh cari jawabannya di situ. Dari 3 pertanyaan ini ya. Nah, sambil kita mencari, sambil kita nonton videonya, siapa tahu ada jawabannya di video. Oke? Begitu selesai video, langsung kita jawab pertanyaan tadi. Gimana? Sepakat? Sepakat? Suaranya mana dong, Nak? Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat, Miss. Oke, yang lain. Mana suaranya? Sepakat? Sepakat. Oke. Oke, baik. Nah, selanjutnya ya. Tunggu Miss Dian putarkan dulu. Kawan. Kelihatan di layarnya? Sudah kelihatan di layar? Ya, Miss. Oke, silakan dinonton ya. Sebentar Miss Dian tanya-tanya. Namaku Gilbert. Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya, dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit, karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap, cip, cup, kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan.
nyaris saja hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi, itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas sudah membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan. Tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar. Juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna, selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi, sebagian besar, itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi, orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar, dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan.
Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum, karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, Zara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Omong-omong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sphincter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Hei, jika kamu mempelajari hal baru hari... Oke, baik. Ananda sekalian, itu tadi materi kita tentang bagaimana proses pencernaan di dalam tubuh manusia dari mulut sampai anus ya, sampai rektum, anus yang yang dilakukan dalam bentuk petualangan oleh si Gilbert si anggur. Jadi luar biasa petualangannya ya, dari mulut sampai ke anus dia menceritakan bagaimana proses pencernaan dalam tubuh kita. Nah, Ananda, ini kayaknya sisa beberapa menit lagi. Nanti kalau mati masuk lagi ya, sekali lagi kayaknya ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat tiga pertanyaan tadi. Yang pertama adalah pertanyaan ini dulu, pertanyaannya Nayara dulu. Nah, berdasarkan video praktikum, yang mana yang merupakan pencernaan mekanis, yang mana yang merupakan pencernaan kimiawi? Ada yang bisa bantu Miss Dian? Tadi kan kita nonton nih video pertama praktikum. Yang mana sih di situ pencernaan mekanis? Axel. Axel, aktifkan kameranya. Siapa yang ke toilet? Satar. Axel. Nazwa. Nazwa, tadi lihat video praktikum. Yang mana yang merupakan pencernaan mekanis, yang mana yang pencernaan kimiawi, Nak? Nazwa. Nazwa. Iya, Miss. Oke. Silahkan, Nak. Yang mana pencernaan mekanis, yang mana pencernaan kimiawi? Kan ada dua tuh, ada yang dikunyah, ada yang hanya digerus. Yang mana yang pencernaan mekanis? Siapa yang tahu? Firka. Firka tahu jawabannya? Atau Yusra? Ini suaranya Miss Dian kedengaran nggak? Bisakah? Iya, Miss.
kelas Al-Azim. Oke, Yusra, bisa nggak jawab? Yang mana yang pencernaan mekanis? Apakah yang dikunyah atau yang hanya digerus? Mekanis dikunyah. Mekanis dikunyah. Yakin? Kenapa? Karena Karena terjadinya siapa yang tahu? di mulut. Farel. Yang mana pencernaan mekanis, yang mana pencernaan kimiawi? Farel. Pencernaan mekanik itu yang dikunyah. Kimiawi itu Lanjut nah ya. Baik, saya ulangi. Tadi dikatakan mana Farel? Yang mana yang pencernaan mekanis, yang mana pencernaan kimiawi? Coba Nayara bisa bantu Miss Dian? Yang mana dari video ini pertanyaan Nayara ya? Jangan Nayara yang bertanya. Sania bisa bantu Miss Dian nggak? Dari video praktikum tadi, yang mana yang pencernaan mekanis, yang mana pencernaan kimiawi? Sania. Ya, Miss. Ya, pencernaan mekanis yang mana, Nak? Pencernaan mekanis yang di mulut mengunyah. Di mulut mengunyah mekanis. Yakin. Di mulut itu ada apa sih? Gigi. Gigi. Selain gigi ada apa? Sama kelenjar ludah. Ada kelenjar ludah. Berarti ada apa yang terlibat? Ada enzim nggak? Ada. Yang merupakan pencernaan yang melibatkan enzim yang mana? Yang mekanis apa yang kimiawi? Kimiawi. Berarti yang di mulut itu pencernaan apa? Kimiawi. Pencernaan apa? Kimiawi. Siapa tadi yang bicara? Asraf ya? Oke, Asraf ya. Jadi pencernaan mekanis itu apa tadi Sania? Yang mana yang pencernaan mekanis Sania? Yang di mulut apa yang digerus? Sania? Atau Firka? Firka, tadi pencernaan mekanis yang mana? Firka? Ya, Miss. Ya, pencernaan mekanis yang mana? Yang di mulut apa yang digerus? Firka? Yang di mulut. Yang di mulut mekanis atau kimiawi? Mekanis. Kita ulang. Di mulut ada apa? Tadi Asraf bilang di mulut ada apa, Asraf? Ada gigi, lidah, sama kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan apa? Kelenjar ludah menghasilkan apa, Asraf? Menghasilkan apa, Firka, kelenjar ludah? Nazwa, kelenjar ludah menghasilkan apa, Nazwa? Apa, Nak? Nazwa? Kenapa tidak ada berbicara ini Al-Azim? Ini Glukosa. Glukosa? Glukosa. Kenapa? Bukan. Enzim. Enzim, cocok bentar aku bilang. Enzim. Nah, kalau dia menghasilkan enzim, dia pencernaan mekanis atau kimiawi kalau yang melibatkan enzim? Kimiawi. Berarti pencernaan di dalam mulut, pencernaan mekanis atau pencernaan kimiawi? Kimiawi. Kalau misalnya makanan dikunyah, berarti dia pencernaan mekanis atau kimiawi?
Kimiawi. Kimiawi. Yes. Berarti yang pencernaan mekanis yang mana? Keras apakah? Yang Keras. digerus. Nah, yang digerus. Gerus keras. Boleh diulangi Firka? Yang mana pencernaan mekanis, yang mana pencernaan kimiawi, Firka? Firka? Ya, Miss. Ya, coba diulangi yang mana pencernaan mekanis, yang mana pencernaan kimiawi? Pencernaan mekanis itu yang di dalam mulut. Kita sudah bahas, Firka perhatikan Miss Dian nggak waktu menjelaskan? Perhatikan, Miss. Oke. Coba Sania, ulangi. Yang mana pencernaan mekanis, yang mana pencernaan kimiawi? Yang kimiawi di mulut. Yang kimiawi di mulut. Terus? Yang mekanis Yang mekanis yang kan ada dua tuh, ada yang digerus dengan alu, ada yang dikunyah dengan mulut. Yang mana yang mekanis, yang mana yang kimiawi? yang mekanis digerus. Yang mekanis yang digerus. Terus? Sania ulangi, simpulkan. Yang kimiawi di mulut. Oke, jadi pencernaan mekanis itu yang digerus, pencernaan kimiawi yang di mulut. Kenapa Naswa pencernaan mekanis itu yang digerus saja? Dan kenapa pencernaan kimiawi yang di mulut, Naswa? 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 Oke, kenapa yang di mulut pencernaan mekanis, kimiawi, yang digerus pencernaan mekanis? Coba, Satar. Satar. Ya, Miss. Kenapa di mulut pencernaan kimiawi dan yang digerus pencernaan mekanis? Satar. Satar, bicara dong, Nak. Itu kalau Miss Dian bertanya lantas kalian tidak bicara, berarti itu sudah -1 ya. Kalau kalian menjawab itu +5. Itu Miss Dian nilai dari diskusi, nah ya. Jadi diskusi kita ini ada penilaiannya. Dan itu nilainya akan disetor semua, dimasukkan semua di dalam raportnya kalian. Asraf, coba ulangi Asraf, kenapa digerus itu pencernaan mekanis, sementara dikunyah itu pencernaan kimiawi? Kenapa Asraf? Asraf? Nah. Ya, Miss. Iya, Ya. kenapa? Kenapa? Asraf? Ini Al-Azim, kenapa tidak ada yang mau menjawab? Minggu lalu bagusnya. Farel. Farel tadi telat. Afifa. Afifa dengar Miss Dian? Afifa? Mana tadi Afifa? Atma. Atma dengar Miss? Cek. Ini dengar nggak Miss Dian ini Al-Azim? Al-Azim? Coba semua aktifkan speakernya. Miss mau cek satu-satu. Sania, bersuara. Semua tidak ada yang termute. Satar bersuara. Satar, Firka, Naswa bersuara. Oke. Coba Miss Dian mau satu orang yang bisa menjelaskan kenapa yang digerus itu disebut pencernaan mekanis dan yang di mulut itu pencernaan kimiawi. Satu orang. Miss kasih langsung +5.
Siapa, Nak? Satar. Coba Satar bisa nggak jelaskan? Atau Asraf? Asraf? Asraf, kenapa suaranya enggak? Asraf? Nazwa? Coba Nazwa jelaskan. Nazwa? Iya, Miss. Oke, silakan dijelaskan, Nak. Nazwa? Karena yang di mulut menggunakan enzim. Terus kalau digerus? Digerus itu kalau digerus ditumbuk ditumbuk saja rotinya. Ada nggak enzim yang terlibat? tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau dia tidak melibatkan enzim, dia pencernaan mekanis. Apanya aja yang berubah kalau ditumbuk saja? Yang berubah apanya, Nak? Bentuk atau ukurannya, ya. Kalau digerus itu ditumbuk itu cuma bentuk sama ukurannya yang berubah. Sementara kalau di mulut itu ada enzim yang berubah sehingga zatnya ikut berubah. Masih ingat apa fungsinya enzim petialin? Afifah, apa fungsinya enzim petialin? Ini Afifah, Farel, Sahnas, aktifkan kameranya. Apa fungsinya enzim petialin? Afifah, Sahnas, apa fungsinya enzim petialin di mulut? Mengubah apa menjadi apa? Sahnas. Sahnas, dengar Miss Dian? Kenapa tidak berbicara, Nak? Afifah, aktifkan kameranya. Farel.